Di ko boleh disebutkan di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan sebelum kita mulai, training yang sangat luar biasa nih. Dari kota mana saja? Wah, dari Pontianak ada, dari Jakarta, dari kota mana lagi? Dari Surabaya ada master kita, Pak Jimmy. Dari Malang, wah kotanya champion, siap. Ada dari Cilangkap, Depok, wah ada dari Semarang juga, ada dari Jogja, wah luar biasa ya. Banyak kota nih, satu Indonesia nih sepertinya. Oke, sambil kita mulai aja ya berarti ya Bapak Ibu. Malam ini kita akan dipandu dan di-training oleh seorang master kita, master dari Surabaya, seorang guru Mandarin yang sudah menjadi master di Living for You. Kita sambut saja dari Mr. Dodoli. Silakan Pak Dodo, spotlight ini milik Anda. Oke, selamat malam, Mas Ales. Siap. Siap. Oke, yang penting suara saya jelas ya. Mas Ales, suara saya jelas. Sudah jelas Pak. Oke, Sudah oke, jelas baik, Bapak. thank you. Siap. Baik, selamat malam ya, teman-teman semuanya, ya, teman-teman para mitra dan keluarga besar ya dari Living for You. Ya, jadi ini masih di bulan puasa ya, awal bulan puasa. Bagi teman-teman juga yang sedang menjalankan, saya ucapkan selamat ya menunaikan ibadah puasanya. Oke, walaupun di bulan puasa kita tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi sesi 3 dari basic training, yaitu handling objection ya teman-teman ya. Jadi materi ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang sudah melewati proses ya, dalam arti pertama bagaimana di basic training sesi 1 adalah startup, sesi 2 adalah langkah kerja. Begitu Anda sudah menerapkan langkah kerja, tentunya Anda akan menghadapi tantangan atau, sesuatu lah ya di lapangan. Nah, hari ini adalah sebuah training yang membahas tentang handling objection. Ya, tentunya di kehidupan kita semua, kita tidak bisa memilih ya, masalah apa yang ingin terjadi pada diri kita, yang masalah mana yang kita tidak mau terjadi pada diri kita. Tetapi, walaupun kita tidak bisa memilih, kita bisa tetap memilih bagaimana kita menyikapi masalah yang sedang terjadi. Ya, begitu juga dengan bisnis kita di Living for You, ya. Di awal ini tidak semuanya pasti, ada hambatan, challenge, tantangan, ya. Nah, maka dari itu materi ini akan sangat membantu Anda untuk menghadapi handling objection secara mendasar, oke? Baik, saya akan mulai teman-teman, izinkan saya untuk share screen ya. Suara sedikit agak habis. Oke, teman-teman, layar aman? Sudah full screen ya? Ya, moderator Mas Ales? Sudah full screen Pak. Oke, Aman, baik. layar aman. Ya, baik teman-teman, kita akan mulai ya training hari ini, yaitu sesi ketiga dari basic training, handling objection di network marketing. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, ya, saya akan sama-sama untuk membahas mengenai point of view atau sudut pandang. Ya, banyak sekali orang di saat kita di lapangan, itu hanya gara-gara perbedaan dari sudut pandang aja. Kita tidak mau atau tidak bersedia untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi di sini kita tidak akan berdebat siapa yang benar ya, atau pada saat Anda melakukan prospecting, calon mitra Anda ya, jangan pernah berdebat. Karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan sudut pandang inilah nanti akan membentuk yang namanya paradigma. Nah, paradigma definisinya adalah ya, cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan berpikirnya kita ya, menjadi sebuah acuan kita berpikir lalu menjadi sebuah keputusan atau tindakan yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan paradigma. Nah, kalau kita bicara di bisnis kita, saya berharap teman-teman menyamakan sudut pandang Anda ya, dan kita sama-sama memahami paradigma di bisnis ini dulu ya. Sebelum Anda bisa melakukan handling objection di lapangan, Anda harus tahu terhadap paradigma yang benar. Nah, yang sering Anda alami di lapangan pasti adalah pertanyaan ini. Apa ini MLM? Belum apa-apa Anda sudah ditanya seperti ini. Saya rasa pada orang yang masih baru di industri ini, apabila ada pertanyaan ini muncul, semua sudah blank ya.
mau dijelaskan tentang bisnisnya, mau dijelaskan tentang produknya, itu sudah blank dulu. Kenapa? Karena bingung, ini apa yang harus saya jawab dulu. Nah, jadi semoga setelah malam hari ini, teman-teman apabila menemukan pertanyaan ini di lapangan, Anda bisa menjawab dengan sangat mudah dan pede sekali. Oke, ini adalah pertanyaan pertama ya yang saya munculkan ya. Apa ini MLM? Kenapa? Karena network marketing atau MLM ya, lebih sering dikatakan MLM, itu adalah sebuah bisnis kontroversial ya untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena banyak oknum di luar sana yang belum benar-benar paham tentang industri ini dan banyak oknum juga yang menyalahgunakan ya dengan sistem network marketing. Jadi malam hari ini saya berharap teman-teman samakan paradigma dulu ya. Jadi Anda akan melihat sesuatu yang berbeda dari industri ini. Oke. Nah, yang mempengaruhi dari semua hal itu tentunya Anda harus bisa mengatasi mental block dulu ya. Mental block ini setiap orang pasti memiliki. Sebelum Anda bisa masuk ke lapangan, Anda tidak bisa mengatasi mental block Anda, maka saya rasa pada saat Anda terjun di lapangan, Anda tidak bisa melakukan closing dengan maksimal, ya. Dan mental block ini sebenarnya adalah sebuah pikiran atau keyakinan yang kurang benar, ya tepatnya salah lah ya, yang terbentuk dengan berjalannya waktu cukup lama. Itu yang kita sebut sebagai mental block, ya. Dan tentunya mental block ini akan membatasi apa yang Anda inginkan. Ya, Anda punya target apa, tujuan apa, apabila mental block ini tidak Anda pecahkan, maka Anda susah untuk melangkah. Karena dengan adanya mental block, Anda akan memiliki sebuah kekhawatiran atau ketakutan untuk mencobalah, ya, melangkah, dan tentunya ini akan menghambat dari kesuksesan Anda. Oke. Nah, contoh ya, contoh mental block yang paling sederhana adalah teman-teman bisa melakukan uji coba untuk seekor katak ya. Katak itu kan melompatnya cukup tinggi ya. Anda masukkan ke sebuah gelas, Anda kasih udara di atasnya, ada lubangnya, tetapi gelas itu posisi tertutup. Maka katak itu harus, dia akan berusaha untuk melompat. Melompat sekali, dia kena atas yang sudah kita tutup ya, yang merasa tidak bisa lepas dari gelas itu, kurungan itu. Dia lompat kedua kali, 20 kali, 200 kali, dia akan kepentok terus. Dia tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Percaya tidak percaya, itu akan membentuk sebuah paradigma. Jadi pada saat tutupnya itu Anda lepas, jadi gelasnya itu atasnya sudah kosong. Katak itu lompatannya kurang lebih ya cuma segitu aja. Itu yang disebut dengan mental block. Oke? Dan saya yakin teman-teman semua yang hadir ya malam hari ini, termasuk saya sendiri di awal, itu pasti ada mental block. Nah, kalau Anda ingin melakukan closing dengan baik di lapangan, maka Anda harus memahami mental block dari calon mitra Anda. Oke, nah bagaimana sih mengatasi mental block? Tentunya mental block ini dari diri kita ya yang harus diselesaikan dulu ya. Kita harus pecahkan mental block yang ada pada diri kita. Satu, memperbanyak dan menerima informasi yang positif. Bagaimana caranya? Kita masuk ke sebuah komunitas yang tepat. Sorry. Jadi seperti di Living for You sudah mempersiapkan sebuah edukasi sistem ya dari Legend Academy, maka di sini adalah komunitas yang tepat bagi teman-teman untuk melatih atau melihat bagaimana sudut pandang yang berbeda terhadap industri ini. Ya. Nah, berikutnya tentunya Anda harus siap untuk merubah mindset Anda. Pola pikir Anda harus dirubah. Ya, apabila Anda tidak bisa merubah, ya itu bahaya ya. Jadi Albert Einstein juga pernah menceritakan ya, apabila Anda ingin hasil yang berbeda dan Anda melakukan dengan cara yang sama, itu adalah pikiran yang gila. Ya, artinya apa? Kalau Anda ingin output yang berbeda, maka lakukan dengan cara yang berbeda. Ya, berani berpikir beda, berani melakukan hal lama dengan cara yang berbeda. Itu cara barulah. Oke. Nah, itu adalah beberapa cara agar Anda bisa mengatasi mental block pada diri Anda. Oke. Nah, tadi sempat bicara mengenai mindset, pola pikir ya. Jadi semua segalanya, apakah kita bisa berhasil, apakah kita ini hasilnya mau seperti apa, itu semua sebenarnya sudah bisa kita nilai dari awal pola pikir Anda, ya, mindset Anda. Kenapa saya mengatakan seperti ini ya? Jadi kalau Anda ingin berhasil di industri ini,
terutama di bisnis Living for You, Anda harus memiliki tiga mindset ini yang paling penting. Pertama adalah, apakah Anda sudah memiliki alasan kuat kenapa Anda menjalankan bisnis ini? Nanti saya akan bahas lebih detail ya. Kedua, apakah Anda sudah sangat yakin terhadap bisnis kita ini, ya, termasuk produk, perusahaan, support system, dan lain-lain. Yang ketiga adalah, apakah Anda menganggap ini bisnis besar atau hanya bisnis coba-coba? Nah, ini mulai dari pola pikir Anda. Ini yang akan menentukan ya, teman-teman ya. Jadi, kalau Anda sudah mempersiapkan tiga pola pikir ini dengan baik, saya yakin untuk pertumbuhan dari tim Anda, termasuk dari diawali dari diri Anda, itu akan mendapatkan hasil yang cukup bagus. Wah, suara hari ini agak habis ya, teman-teman ya. Lanjut, lanjut. Oke, kita bahas yang pertama ya. Alasan yang kuat, atau kita sering sebut sebagai dreams. Ya, dreams ini adalah sebuah impian atau sebuah tujuan. Kalau kita bicara mengenai dreams atau alasan yang kuat, ya, kurang lebih Anda harus memahami dulu. Anda di Living for You, Anda berbisnis, kita bermitra. Artinya Anda tidak memiliki bos di perusahaan Living for You, ya. Anda tidak digaji dan Anda tidak dibatasi berapa lama Anda harus bekerja dalam satu hari. Maka dari itu, Anda harus memiliki sebuah target ataupun impian untuk Anda bisa membangun aset di bisnis kita ini. Maksudnya gini, kalau kita sebagai karyawan atau staff lah ya, Anda digaji, maka Anda takut terlambat. Anda pun takut untuk tidak masuk kerja. Kenapa? Karena ada bosnya. Anda pun bekerja sehari sekian jam. Oke? Nah, tetapi di bisnis ini Anda tidak digaji. Anda menentukan waktu Anda sendiri. Apabila Anda tidak melakukan dengan baik untuk waktunya, time manajemennya Anda tidak gunakan dengan maksimal, ya tentunya di situ akan menghambat ya pertumbuhan tim Anda. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dreams ataupun impian ya, kalau saya boleh katakan setiap manusia itu hidup memiliki tujuan. Setuju ya? Kita dengan aplikasi aja ya, aplikasi Grab aja Anda kalau sudah eee, dari rumah Anda misalkan, Anda tidak set tujuan, aplikasi itu tidak akan selesai, tidak bisa dijalankan, betul ya? Anda mengendarai kendaraan Anda starter, Anda pergi dari kota, perjalanan yang ramai, tiba-tiba ada jalan yang ditutup misal, atau ada jalan yang rusak, ya. Apabila Anda memiliki sebuah tujuan, Anda tahu caranya memutar ke tempat lain untuk menuju ke tujuan tersebut. Bayangin kalau Anda tidak memiliki sebuah tujuan dan Anda hanya berputar-putar di oke, jadi itu gambarannya. Jadi kita harus memiliki sebuah target, tujuan, ataupun impian. Dan di bisnis kita ini Anda tidak perlu khawatir, saya tidak pandai bicara, saya tidak memiliki soft skill yang bagus. Semua itu hanya teknis. Dan teknis itu hanya 10%, teman-teman. Ya. Jadi 90% ini tergantung dari impian dan sikap Anda. Ya, seperti saya katakan, kita tidak bisa pilih masalah apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapi masalah yang sedang terjadi. Oke. Nah, kalau impian ataupun target ini itu berbeda dengan keinginan ya. Kalau keinginan itu adalah misalkan mobil apa yang ingin Anda beli setelah ini? Oh, saya ingin memiliki sebuah mobil BMW misalkan. Nah, apabila Anda tidak bisa membelinya gimana? Oh, ya udah, saya turunlah, downgrade-lah ke mobil Honda aja. Kalau nggak bisa, downgrade lagi. Itu kita tidak bisa sebut sebagai sebuah impian. Itu hanya sebuah keinginan. Tetapi kalau sebuah impian itu harus memiliki sifat yang sangat keras ya. Jadi artinya ada sifat keharusannya, memiliki alasan yang sangat kuat. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan, bagaimanapun nggak bisa, Anda harus bisa mendapatkan atau meraihnya. Ya, dan Anda temukan kurang lebih ada 3 tahap di sini. Kenapa? Karena tahap pertama adalah sesuatu yang bisa Anda kejar untuk Anda memulai bisnis ini. Yang kedua adalah sesuatu yang Anda kejar yang bisa membuat Anda bertahan di bisnis ini. Yang tahap ketiga ini penting, ya. Ini adalah sesuatu yang bagaimanapun Anda harus bisa berhasil di bisnis ini. Jadi Anda harus menentukan sebuah alasan ataupun impian sendiri, ya. Tentunya nanti ada sesi khusus ya, kita akan bahas bagaimana karena goal setting, impian dan lain-lain.
Oke, yang penting Anda pahami dulu. Nah, di sini Anda penting juga memiliki sebuah dream book atau buku impian. Ya, banyak orang yang mengatakan saya memiliki impian, tapi ada di otak saya. Saya tulis di handphone saya katanya, ya. Tetapi secara real Anda harus memiliki sorry, harus memiliki sebuah dream book di mana buku impian itu harus penuh dengan visual juga. Misalkan Anda ingin membeli sebuah mobil BMW ke depannya. Anda ingin memiliki rumah yang mungkin rumah idaman Anda. Anda cari fotonya, ya, Anda mungkin cari warnanya, Anda tempelkan ke dream book Anda, dan Anda harus memiliki sebuah time base. Kenapa Anda harus tertulis? Jadi Anda harus bisa tahu bagaimana untuk mengukur untuk pencapaian untuk di impian Anda itu. Banyak orang tidak tertulis dan tidak memiliki time base, batasan waktu, itu bahaya. Oke, jadi di sesi next lah ya, kita akan bahas lebih banyak mengenai bagaimana kita bikin goal setting. Oke, dan tentunya setelah Anda memiliki alasan yang kuat, ya, memiliki dreams Anda, ya, rencanakan, visualisasikan, dan yang penting adalah take action, lakukan. Oke, pertama alasan yang kuat. Ya, ingat tidak ada bos di sini, tidak ada yang menggaji Anda. Ya, apabila Anda ingin sukses di sini, Anda harus memiliki sebuah tujuan yang sangat kuat. Oke, kedua adalah keyakinan, sebuah belief. Ya, kalau Anda tidak memiliki sebuah keyakinan, maka Anda susah sekali untuk meyakinkan orang. Setuju ya? Nah, karena tadi kita sudah mengawali dari keyakinan ya. Mindset atau pola pikir adalah yang paling penting. Kenapa? Karena semua berawal dari pola pikir Anda. Setelah apa yang Anda pikirkan, biasanya itu menentukan sebuah sikap, dan sikap itu menjadi sebuah ucapan, tindakan. Apabila kebiasaan itu Anda lakukan terus-menerus, itu akan membentuk sebuah karakter. Dan karakterlah akan menentukan sebuah hasil. Jadi berhati-hati dengan pola pikir Anda. Apabila Anda berpikir positif pada sejak awalnya, maka saya yakin hasilnya pun akan bagus. Oke? Yakin terhadap diri Anda sendiri, ya. Belief ini berikan kepada diri Anda. Kalau Anda belum yakin dengan diri Anda, susah sekali, ya. Setelah itu Anda harus yakin dengan perusahaan kita, produk, bisnis, support system, dan lain-lain. Oke? Nah, ini yang paling penting. Sebelum Anda meyakinkan orang lain di lapangan, Anda harus yakin terlebih dahulu. Jadi apabila hari ini Anda masih ada keraguan, tanyakan kepada tim leader Anda sampai Anda bisa menemukan titik keyakinan Anda. Karena tanpa ada sebuah keyakinan penuh atau sebuah belief, Anda susah untuk bisa melakukan prospecting atau closing ya dengan aura yang sangat positif. Oke. Nah, ketiga adalah membangun bisnis besar. Banyak orang di industri kita ini tidak bisa dikatakan berhasil karena mereka menganggap ini bukan bisnis besar. Artinya gini, kalau misalkan mindset Anda menganggap bisnis ini adalah bisnis coba-coba atau bisnis kecil, toh saya joinnya ya maksimal 20 juta. Dari 20 juta itu pun saya mendapatkan produk senilai 20 juta. Ya ini bisnis nothing tulus lah. Saya coba-coba. Kalau Anda sejak awal memiliki pola pikir seperti itu, ya apabila ke depannya penghasilan Anda juga coba-coba, ya jangan pernah salahkan orang lain karena keyakinan Anda berbeda. Tetapi kalau Anda menganggap ini bisnis besar, ya seperti teman-teman yang 1 tahun lalu ya, yang kita mengawali, ya terbukti sekarang sudah ada beberapa teman yang penghasilan sudah di atas 1 miliar, ya ada beberapa teman yang sudah di atas 500-600 juta, dan sudah banyak yang memiliki penghasilan income 30 sampai 50 juta per bulan. Itu adalah dari awal mereka memiliki sebuah keyakinan. Oke. Nah, banyak orang mental blocknya di bisnis kita itu adalah rasa gengsi, malu, nggak percaya diri, ragu-ragu. Intinya hal-hal yang semua yang berbau negatif itu berada di pikiran kita, itu bahaya. Ya, sekali lagi, sebenarnya di industri network marketing ini adalah sebuah cara marketingnya. Secara produk bagus, ya testimoni sudah terbukti, ya. Secara penghasilan sebenarnya kalau Anda teman-teman semua melihat ya, kita flashback 1 tahun yang lalu, dalam 1 tahun ini dengan plan yang sama, perusahaan yang sama, produk yang sama, ya kan? Ada banyak teman-teman yang berhasil di industri ini, atau di perusahaan ini. Berarti bisnis ini jalan. Nah, bagi Anda teman-teman yang merasa gengsi, ya masih merasa, waduh,
saya jalankan bisnis cari-cari orang, nanti saya akan bahas. Saya nggak percaya diri, saya ini nggak pandai bicara. Ya, intinya hal-hal yang negatif itu bahaya. Maka Anda harus menemukan apa yang menjadi mental block Anda selama ini, ya, sebelum Anda benar-benar ya terjun di lapangan. Oke, ya. Kalau Anda menganggap ini sebagai bisnis yang besar, tentunya Anda berani berinvestasi. Oke. Ya, seperti mulai dari waktu pastilah ya, effort, tenaga, pikiran, biaya, dan yang penting Anda harus siap belajar dan siap berproses. Tidak ada yang instan di dunia ini termasuk di bisnis kita, jadi Anda harus berproses, ya. Jadi banyak orang yang memikirkan, "Wah, ini bisnis kecil," ya akhirnya hasilnya kecil. Tapi kalau Anda coba bayangin kalau Anda membuka sebuah kafe dengan modal 2 miliar misalkan. Saya yakin 2 minggu pertama apabila kafe Anda sepi, tidak ada orang yang masuk pun, Anda nggak mungkin langsung tutup kafe Anda. Kenapa? Karena modalnya sudah terlanjur keluar 2 miliar. Anda pasti berusaha, betul ya? Investasikan di sini, di situ, agar apa? Agar meramaikan kafe Anda. Jadi banyak orang menganggap bisnis ini terlalu murah lah, dapat produk lagi, coba-coba nggak jalan ya udah. Nah itu yang bahaya. Oke, lakukan dengan pola pikir positif, keyakinan harus tinggi, memiliki komitmen, ya tetap disiplin, konsisten, dan tentunya harus fokus. Ya, jadi ini adalah membangun bisnis besar, dream big, goal settingnya harus jelas, dan take action. Oke, nah berikutnya kita sama-sama melihat nih. Kalau tadi kita bahas mengenai mindset dan lain-lain, muncullah pertanyaan ini lagi, apa ini MLM? Mungkin Anda sedikit lebih, santai lah ya kalau sudah mencapai di posisi-posisi tertentu untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi bagi teman-teman yang awal atau baru baru bergabung, pertanyaan ini masih susah sekali dijawab, ya. Nanti belum saatnya saya jawab, ya. Pandangan orang umum terhadap industri network marketing. Katanya bisnis tipu-tipuan. Ada ya pada saat Anda melakukan prospecting ya, mengajak calon mitra katanya ini bisnis tipu-tipuan ya. Aduh ini bisnis jualan, saya nggak jago jualan, saya nggak bisa marketing katanya. Markup harga produknya untuk bayar komisinya para leader katanya. Betul ya? Harus punya banyak teman. Ya setelah pandemi saya nggak banyak teman katanya. Menguntungkan yang bergabung di awal atau di atas, nanti yang bergabung belakangan dirugikan. Betul? Harus punya banyak waktu, bisnis cari-cari orang, harus pandai berbicara. Ini adalah beberapa pandangan orang awam ya terhadap industri network marketing. Nah, kita akan membedah satu persatu ya. Faktanya dan katanya ya, ini menarik ya teman-teman. Kita lihat ya. Katanya bisnis tipu-tipu. Saya nggak mau nipu orang katanya. Ya, saya nggak mau rekrut-rekrut orang. Ya, saya nggak mau nipu orang. Sebenarnya bisnis kita ini adalah bisnis paling transparan. Artinya apa? Kita memiliki marketing plan. Sejak awal itu sebenarnya sudah jelas. Ya, berapa harga produk kita tidak bisa jual di atas harga tersebut, tidak bisa jual harga di bawah tersebut, dan kita apabila bisa menjual atau mendapatkan omset sekian, kita dapat komisi sekian. Itu sudah jelas sejak awal, teman. Ya, jadi sebenarnya sudah sangat transparan, tidak ada yang menipu. Anda bisa mengomset, Anda mendapatkan komisi. Anda tidak mengomset, ya Anda tidak mendapatkan komisi. Sederhana. Ya, bonus, komisi, reward diberikan sesuai janji. Betul ya? Teman-teman sudah ada 5 orang master, ya, sudah mencapai rewardnya. Para elit semua, ya, dari 25 juta motor dan lain-lainnya sudah dapat. Dan dua hari ya dari sekarang, ya kita akan sama-sama bagi teman-teman yang sudah mencapai cruise, kita pun akan bertemu di cruise ya, untuk 4 hari 3 malam. Jadi itu semuanya transparan teman-teman. Ya, join langsung untung. Kenapa? Produk berkualitas sudah sangat banyak membantu teman-teman yang mendapatkan perubahan ya dalam kesehatannya ya tentunya dengan produk yang sangat kualitas. Artinya apa? Anda bergabung, Anda pun sudah mendapatkan sebuah keuntungan yaitu kesehatan. Oke, jadi ini bukan bisnis tipu-tipu. Bedakan network marketing dengan money game. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bahwa sistem binary lah, sistem jaringan lah, itu semua disamakan dengan money game. Sebenarnya kita bisa melihat dari beberapa pola ya. Di sini saya bedakan dikit aja. Network marketing versus money game. Kalau network marketing itu biasanya tidak mahal. Tentunya diimbangi atau dibarengi dengan
pembelanjaan produk yang harganya setara lah dengan apa yang dijual. Tapi kalau money game, biasanya harganya sangat tinggi. Harga produknya tidak masuk akal. Bahkan ada yang tidak memiliki produk sekalipun. Oke. Nah, kalau di network marketing, produk atau jasanya jelas, kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman kalau perhatikan, semua produk network marketing, perusahaan-perusahaan MLM itu standar kualitas dari produknya itu sebenarnya cukup bagus, ya, yang bersertifikat ya, yang jelas maksudnya. Ya, tapi kalau di money game seperti yang tadi saya katakan, mungkin tidak ada produk fisiknya, tidak ada sesuatunya, cuman sebuah kedok dan akhirnya diputarkan aja uangnya member baru diberikan kepada member uangnya member lama diberikan kepada member baru dan begitu terus. Oke. Nah, kalau di network marketing, semua anggota berpeluang sama. Artinya apa? Ya terbukti yang bergabung duluan itu tidak selalu yang mendapatkan komisi terbesar di Living For You. Ya, tetapi kalau di money game itu sudah pasti dan jelas. Yang daftar lebih dulu potensi mendapatkan keuntungan. Kalau yang join belakangan itu akan menjadi korban. Kenapa? Karena uangnya member baru itu dibayarkan untuk member lama dan seterusnya. Pada saat akhirnya tidak ada member baru yang bergabung, selesai sudah, ya. Nah, berdasarkan hasil dan penjualan produk, omset yang jelas, pengembangan jaringan itu network marketing. Jadi kita tahu dengan jelas bagaimana kita mendapatkan sebuah penghasilan di network marketing. Tapi di money game itu tidak jelas bagaimana Anda mendapatkan penghasilan Anda pun itu bertanda tanya. Bahkan Anda boleh duduk manis dan Anda mendapatkan sebuah penghasilan. Itu sangat bahaya, teman-teman. Ya. Jadi di sini kurang lebih garis besar aja, jangan banyak oknum di luaran sana ya memang menyalahgunakan. Jadi kita di sini punya kewajiban juga untuk meluruskan kembali sebenarnya network marketing itu berbeda dengan money. Oke. Nah, katanya harga produknya di markup tinggi untuk mengeluarkan komisi, bonus kepada leader-leadernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya faktanya itu adalah sebuah efisiensi konsep distribusi. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, di sini ada beberapa contoh Starbucks. Apakah Starbucks adalah penjual kopi yang ya mungkin ya enak lah. Maksudnya apakah yang terenak? Enggak juga. Tapi karena dia franchise dan dia sudah sangat dikenal dan teman-teman bisa membeli kopinya ya dengan harga di atas rata-rata. Setuju ya? iPhone, ya, jam tangan mewah, tas branded, ya, mobil mewah. Apakah semua itu adalah markup yang tanpa ada artinya? Tentunya ada. Memiliki value, teman-teman. Ingat, markup yang memiliki value itu bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan untuk bagaimana di industri kita, markup kita bukan semata-mata untuk membagikan komisi. Nanti saya akan buktikan, ya. Jadi Anda ke Starbucks bukan hanya minum kopi ya, saya yakin. Ya, Anda akan mendapatkan suasananya. Itu adalah sebuah value. Oke? Nah, coba network marketing versus distribusi konvensional. Teman-teman bisa mungkin melihat di sini, apabila kita bekerja secara konven, itu dari supplier ataupun pabrik masuk ke distributor, ya ke grosiran, masuk ke toko, baru ke tangan konsumen. Pernah Anda bayangin nggak dari proses alur ini semuanya itu, pabrik ambil cuan nggak? Ambil keuntungan nggak? Ambil. Distributor ambil nggak? Mungkin dari kecil-kecil, grosir ambil lebih gede lagi, toko ambil lebih gede, baru ke tangan konsumen. Pernah tahu Anda total biaya produksi, distribusi, dan lain-lain? Ya, belum iklan, belum promo, dan lain-lainnya. Ya, saya rasa ada yang 60% bahkan lebih, teman-teman. Jadi jangan merasakan, oh, produk yang saya beli 100.000 saat ini, ya, itu harganya itu dari pabrik 85.000. Enggak, teman-teman. Bisa aja cuma 20.000 juga. Ya, ini adalah jalur distribusi yang pada umumnya. Tapi kalau di industri network marketing, semua ini kita cut. Artinya apa? Dari pabrik supplier, dari BioLife, ya, itu langsung ke tangan Anda. Anda sebagai seorang konsumen sekaligus distributor. Jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan ini sudah ditiadakan dan itu keluar lebih ya 60% juga itu akan diberikan sebagai komisi dan reward Anda. Jadi sangat jelas. Ya, ini adalah sebuah cara yang sangat efisien. Jadi ada yang mempromosikan, tetapi ada yang mendapatkan semuanya itu. Ya, kurang lebih sama teman-teman ya, tidak ada markup yang berlebihan. Bahkan kalau di industri network marketing di Appli itu sudah ada batasnya. Ya, payout total sudah ditentukan. Jadi nggak mungkin harganya bisa ngawur justru kalau di industri network marketing. Oke? Oke, katanya
menguntungkan yang bergabung di awal atau posisi yang join awal lah ya di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Faktanya menguntungkan secara adil, tergantung dari perkembangan tim Anda atau omset Anda. Saya kasih contoh ya. Kita kan menggunakan binary system. Si A dan si B. Kalau kita lihat siapa yang menjadi upline-nya. Ya, teman-teman bisa lihatlah posisi A di atas, posisi B di bawah. Berarti upline-nya si A, downline-nya si B. Tapi sekali lagi ya, upline bukan atasan, downline bukan bawahan. Kita sama-sama bermitra. Upline hanya adalah orang yang lebih awal mengetahui bisnis ini daripada Anda dan memperkenalkan kepada diri Anda. Itu kita sebut sebagai. Dan tidak selamanya upline itu lebih hebat dari downline. Oke, itu kita sepakati dulu. Nah, contoh di sini, si A dan si B. A sebagai upline, B sebagai downline. Berarti yang bergabung duluan si A. Apabila omsetnya bertumbuh seperti ini, ya kita bisa lihat ya, kira-kira komisinya, bonusnya gede mana? Ya, karena si A dia tidak bisa mengimbangi lah ya bahasanya ya. Nah, maka komisinya saya rasa juga tidak akan bisa maksimal. Tetapi sebagai seorang downline si B karena dia bisa membangun struktur timnya dengan lebih sehat, ya. Nah, di situ komisinya akan lebih gede. Jadi tidak menjamin bahwa kalau downline Anda sudah mencapai peringkat master, Anda pasti master, tidak juga kan. Banyak yang sudah peringkat elit, tapi upline-nya masih warrior loh. Itu banyak yang terjadi. Jadi boleh saya katakan di sini sangat adil. Jadi berdasarkan dengan kinerja atau pertumbuhan dari tim masing-masing ya. Jadi tidak ada menguntungkan yang di atas. Nah, kalau kita melihat struktur organisasi perusahaan, wah ini error nih. Sorry. Lanjut. Organisasi perusahaan ya, ini terjadi selama ini tidak ada yang komplain. Employee atau staf karyawan tidak mungkin gajinya atau penghasilannya melewati supervisornya. Setuju ya? Supervisor tidak mungkin lebih kaya dari manajernya. Begitu juga manajer nggak mungkin bisa mengalahkan penghasilan owner atau CEO-nya, bosnya. Ini adalah struktur yang di atas yang paling diuntungkan, tapi selama ini juga tidak ada yang protes. Ya, jadi kita bisa melihat ya perbedaannya. Jadi intinya di sini tidak selalu upline yang diuntungkan apabila Anda sebagai seorang downline dan Anda bisa mengembangkan bisnis ini dengan jauh lebih baik, ya, Anda akan mendapatkan lebih dari upline Anda. Nah, katanya, bisnis ini cari-cari orang. Saya nggak suka bisnis cari-cari orang, katanya. Saya bukan pengangguran. Nah, semua bisnis pasti membutuhkan omset. Di mana bisnis yang membutuhkan omset, semua bisnis perlu cari orang. Ya, kita sepakati ya. Jadi nggak ada bisnis yang ingin omset, tapi yang didatangi bukan orang. Nah, contoh di sini, semua pekerjaan pasti mencari orang. Anda bisa melihat beberapa ya, pekerjaan di sini, seorang dokter perlu pasien ya. Seorang programmer ya butuh pelanggan ya. Seorang apapun lah ya, seorang pengacara ya juga butuh klien kan. Nggak mungkin sebuah perusahaan yang membutuhkan omset tidak perlu mencari orang ya, karena omset datangnya ya tentunya dari orang, betul ya. Jadi mau buka resto, mau buka apapun ya pasti bagi brosur untuk cari orang untuk datang. Oke? Jadi jangan pikir, "Wah ini bisnis cari-cari orang." Sama, cuma konsepnya aja yang berbeda. Bisnis ini adalah bisnis jualan, saya nggak jago jualan, ya, saya nggak cocok di bidang marketing, ya. Faktanya bisnis ini bukan bisnis jualan. Sebenarnya Anda hanya menggunakan produk, Anda merasakan manfaat, Anda berbagi kepada orang yang Anda kenali, ya. Sederhananya seperti Anda sedang menonton atau ya menontonlah film bioskop yang bagus, setelah Anda merasa film itu bagus, Anda berbagi kepada keluarga Anda, teman Anda, betul ya? Nah, teman Anda pergi menonton, tapi Anda tidak mendapatkan apapun. Tetapi di bisnis kita, ya, kita tahu manfaat dari tumbler kita tahu dari litera kita, ya, dari keluarga kita ada si A, si B, si D yang sembuh, ya, yang begini begitu, Anda cerita berbagi dan ada orang mencoba dan merasakan juga yang sama, dia beli. Belinya bukan di Anda kan, belinya juga langsung di stokis atau di pusat. Sebenarnya kita tidak fokus jualan, kita membangun sebuah aset dengan menggunakan sistem yang ada dan menghasilkan yang namanya penghasilan pasif ya, itu adalah sistem kerja. Nah, saya kasihkan contoh ya, selling versus networking. Jadi kalau Anda masuk ke industri network marketing, jadi ada jaringannya. Jadi secara marketing, bukan Anda bekerja sendirian. Ini contoh yang paling nyata. Apabila Anda seorang yang jago marketing sekalipun, Anda dalam sebulan lah ya, seorang diri, Anda mampu menjual 1.000 item produk.
maka omset Anda dalam bulan tersebut, itu Anda menciptakan 1.000 produk omsetnya. Tentunya Anda mendapatkan komisi yang cukup besar. Itu dengan cara selling, berjualan. Konsep kerja kedua adalah membangun jaringan atau aset. Ya, memang tidak mudah membangun aset, semua berproses. Ya, Anda lihat Starbucks saat ini, Anda melihat KFC saat ini ada di mana-mana, itu tidak langsung memiliki cabang sebanyak itu. Berawal dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di bisnis kita pun sama. Anda membangun network Anda, semacam Anda membangun cabang Anda. Bayangin, kalau Anda sudah membangun 1.000 orang di tim Anda, ya perbedaannya adalah kalau tadi 1 kali 1.000 ya hasilnya 1.000. Tetapi dari 1.000 orang ini masing-masing hanya belanja satu produk. Hasilnya sama nggak? 1.000 produk. Tapi ini disebut dengan networking. Oke? Nah, perbedaannya apa? Kalau 1 kali 1.000 dan 1.000 kali 1, pada saat Anda sakit atau Anda ingin berlibur, Anda tidak berjualan lagi. Berapa omset Anda? Nol. Itu Anda menukarkan waktu Anda untuk menghasilkan sebuah penghasilan. Tapi dengan aset yang Anda bangun di industri network, dari 1.000 orang ini anggap aja 10 orang sudah tidak produktif. Ya, omset Anda masih ada 990 produk. Ya, ini kekuatan dari network marketing. Jadi apabila Anda sudah masuk ke industri ini, Anda hanya fokus jualan sendiri, sayang sekali. Ya, Anda harus tahu memahami caranya untuk membangun aset di industri ini. Ya, tidak jauh berbeda dengan Anda memiliki smartphone yang canggih, Anda gunakan untuk SMS dan telepon aja, padahal Anda bisa browsing, Anda bisa ini dan itu, Anda tidak manfaatkan. Oke? Nah, ini kekuatan dari networking. Jadi Anda pahami dulu. Dan membangun aset untuk passive income. Nah, berikutnya, katanya harus banyak teman dulu. Ya, saya ini nggak punya teman, apalagi setelah pandemi katanya. Nah, faktanya justru di industri ini Anda akan mendapatkan banyak teman-teman. Ya, bisnis network marketing ini memungkinkan untuk Anda bertambah teman setiap saat juga, setiap hari. Mungkin Anda tidak pernah berpikir Anda punya jaringan artis, Anda tidak berpikir Anda punya jaringan pemilik pabrik ini, pabrik itu, Anda tidak terpikir Anda punya jaringan pengusaha ini, pengusaha itu. Tetapi itu semua berada di jaringan Anda. Kok bisa? Nah, ini ya rumusnya ya. Kita selalu mengatakan daftar nama. Ini adalah aset terpenting kita, ya bagaimana kita akan membuat sebuah daftar nama untuk melakukan prospecting kan, ya. Nah, kalau Anda diberikan waktu 15 menit rata-rata ya, kita bisa menulis 50 nama ya, dalam arti gini, misalkan Anda ingin ulang tahun lah, Anda nggak perlu keluarin handphone Anda, keluarkan sebuah kertas, sebuah pensil atau ballpoint, Anda tulis ya 15 menit. Anda pasti tahu siapa yang akan Anda ingin undang ke acara ulang tahun Anda. Itu 50 nama pasti muncul. Bagaimana cara Anda kehabisan daftar nama Anda? Potensi daftar nama Anda, apabila 50 orang daftar nama itu melakukan hal yang sama, Anda sudah memiliki 2.550 daftar nama, teman. Nggak akan ada habisnya. Apabila 2.550 ini melakukan hal yang sama, menuliskan 50 daftar nama aja, itu sudah sangat luar biasa. Dan Anda tidak pernah tahu, dari ribuan orang, ratusan orang ini, ada orang-orang yang tidak terbayang, yang suatu saat akan menjadi tim Anda juga. Ya, inilah kekuatan dari network marketing. Anda akan mendapatkan banyak teman di sini. Oke, katanya harus punya banyak waktu. Ya, saya orangnya sibuk banget katanya. Ya, saya nggak punya banyak waktu. Saya cuma punya waktu 2, 3 jam. Itu pun saya begini begitu. Nah, sekali lagi, jadi bisnis networking adalah dibangun dengan kekuatan faktor kali. Nanti saya akan contohkan. Ya, jadi Anda harus tahu kekuatan dari leverage, power of leverage. Ya, kekuatan leverage ini sangat mengerikan. Ya, tadi sudah saya tunjukkan leverage apabila kita gunakan daftar nama. Yang awalnya cuma ada 50 menjadi 2.500 dan seterusnya. Itu adalah kekuatan faktor kali. Saya kasih contoh ya, membangun faktor kali. Teman-teman sudah tidak asing dengan Grab. Ya, aplikasi yang sering sekali kita gunakan. Sebenarnya Grab ini sangat cerdas. Ya, dia hanya menyiapkan sebuah sistem, ya, aplikasi. Setelah itu dia membangun asetnya. Asetnya adalah para driver. Driver-driver Grab kan banyak. Daripada Anda punya kendaraan yang nganggur, tidak digunakan, gimana kalau misalkan Anda mau bekerja sama dengan saya, nanti kita bagi hasil. 80% kamu ambil deh, saya cukup 20%-nya aja. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kendaraan yang tidak digunakan, pasti akan happy dong.
wah saya nggak dirugikan loh, saya 80% dia cuma 20, saya nggak pusing-pusing bikin sistem, bikin apa, semuanya sudah tersedia. Tapi jangan salah teman-teman, ya. Driver Grab, mohon maaf ya, bukan mengatakan driver gimana-gimana. Tidak mungkin ya bisa mengalahkan owner dari si Grab. Walaupun bagi hasilnya adalah 80 untuk driver, 20 untuk si Grab. Kenapa? Karena driver bekerja untuk dirinya. 80%-nya didapatkan dari setiap apa pelanggan ya ataupun orang yang naiklah di Grab-nya, dia dapat 80%. Tetapi Grab mendapatkan 20% dari seluruh driver yang ada di Indonesia. Kita bicara Indonesia aja. Itulah kekuatan faktor kali. Dan bayangin Grab tidak perlu setiap kali menambahkan jaringannya, asetnya dibangun tanpa keluarin modal sama sekali. Ya, tidak perlu siapin garasi, tidak perlu siapin mobil, tidak perlu siapin apa itu namanya? Sepeda motor ya. Semua itu sudah tersistem. Itu kekuatan faktor kali. Nah, apa hubungannya dengan bisnis kita? Nah, luar biasanya kalau Anda di Grab, Anda hanya sebagai asetnya. Anda tidak bisa berada di posisi sistem. Maksudnya gini, nggak mungkin dong Anda mengajak teman Anda, kamu punya mobil nganggur kan? Yuk kamu nge-Grab aja. Nanti kamu yang kerja, nanti saya yang nikmati hasil ya. Nggak mungkin kan? Masing-masing kan? Nah, kenapa? Karena posisi kita sebagai asetnya Grab. Tapi kalau di Living for You, ya posisi kita itu berada di sistem. Artinya gini loh, sistem ini kita boleh jual ke teman Anda, teman kita, ya, itu sebagai tim Anda. Tim Anda adalah sebuah aset. Ya, kita tidak perlu menggaji tim, tapi di sini win-win. Apabila terjadi omset, akan ada bagi hasil yang sangat memuaskan. Ya, win-win solution. Nah, apabila ini kita lanjutkan dari omset tim, itulah menjadi sebuah faktor kali. Ya, jadi jangan pernah meremehkan eh, kekuatan dari faktor kali ini. Ya, Anda kenalin dua orang kenalin jadi 4 orang, 8 orang, 16, 32, dan seterusnya. Itu adalah kekuatan faktor kali. Ya, jadi luar biasanya Anda berada di posisi sistem apabila di living for you. Oke, katanya harus pandai bicara. Saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik katanya. Ya, justru di Living for You, ya, kita punya Legend Academy. Di sini Anda akan dilatih atau diberi kesempatan untuk melatih pengembangan diri Anda, ya, meningkatkan kemampuan terutama di soft skill, ya. Sorry, di hard skill, ya. Soft skill sudah kita bahas secara mindset, nanti hard skill-nya kita juga memberikan trainingnya. Ya, jadi artinya apa? Ya, kita justru mendapatkan tambahan sesuatu-sesuatu yang tidak pernah Anda dapatkan di bangku sekolah. Saya boleh pastikan, ya. Di bangku sekolah tidak pernah akan ada sebuah sekolahan yang mengajarkan Anda cara untuk membangun aset. Betul ya? Tapi di Living for You akan memberikan semua cara-cara agar Anda bisa memiliki sebuah aset dan aset itu akan berkembang dan pada saat Anda tidak bekerja sekalipun, aset itu tetap akan menghasilkan passive income untuk diri Anda. Oke? Nah, yaitu sistem edukasi dari support system Legend Academy. Ya, sekarang sudah banyak teman-teman setiap pagi mendapatkan alat bantu online yaitu berupa mulai dari sosmed ya, kata-kata yang dari produk-produk yang siap Anda bagikan setiap hari dengan berbeda-beda itu semua adalah alat bantu online. Oke. Di situ juga ada alat bantu offline seperti brosur, flip chart dan lain-lain akan terus bertambah ya. Nah, kedepannya juga akan segera launching program audio video LEP ya Legend Education Program di mana Anda bisa mendengarkan secara audio maupun visual ya untuk pelatihan-pelatihan seperti hari ini ya, tapi Anda bisa bebas mendengarkan dimanapun, kapanpun Anda ingin mendengarkan ya. Pertemuan training kita tetap adakan secara offline maupun online ya. Itu semua sistem edukasi sudah disiapkan ya oleh Legend. Nah, setelah sekian panjangnya kita bicara, muncul lagi apa ini MLM ketiga kalinya. Saya yakin teman-teman setelah mendengarkan Anda sudah merasa lebih mudah menjawab apa ini sebenarnya MLM. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana ya. Apabila Anda ditanya, sebenarnya Anda sudah mendapatkan ya, kurang lebih tadi ya handling objection yang paling dasar, paling umum apa saja. Dan apabila Anda muncul pertanyaan seperti ini, jawablah dengan tenang ya, bertanya kembali. Jadi jangan pernah langsung menjawab yes or no. Apabila Anda menjawab yes or no langsung, kalau no nanti ternyata oh ini adalah sebuah network marketing. Anda merasa dia merasa ditipu oleh Anda. Atau kalau Anda say yes, dia langsung Anda merasa
"Ya, saya anti sudah gini gini gini." Anda kehilangan, ya. Jadi menjawab dengan bertanya kembali. Oke. Jadi, "Bro, sebelumnya emangnya kamu sudah paham tentang apa itu industri network marketing atau MLM nggak?" Tanya kembali. Artinya apa? Menggali sebuah informasi, kita lihat tanggapannya itu adalah positif atau negatif. Apabila tanggapannya adalah positif, ya udah kita lanjut. Tapi kalau tanggapannya adalah negatif, maka di situ tugas kita untuk menemukan mental block dari calon prospek Anda, ya. Dan jangan pernah berdebat dengan calon prospek Anda ya. Jadi misalkan dia mengatakan, "Wah ya, kalau bisnis MLM atau network marketing ini susah lah ya. Saya setelah direkrut lalu ditinggalkan. Wah, awalnya dijanjikan begini-begini, akhirnya ya nggak dapat penghasilan, cuma dapat produk aja. Untungnya produknya bagus, ya saya pakai aja." Ah, mungkin seperti itu. Nah, pada saat ada seperti itu, Anda iyain ya, tunjukkan sebuah kesamaan antara diri Anda dan dianya. "Oh ya, sama dong, saya dulunya juga seperti itu." Ya. Nah, setelah Anda mengatakan hal seperti itu, belakangnya tambahkan tapi. Tapi di Living for You ini berbeda. Saya merasakan di sini ada sekolah bisnisnya, ada Legend Academy-nya. Setelah kita bergabung di sini, bahkan kita diberikan langkah-langkah awalnya agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bisa berhasil di industri ini. Nah, itu bisa ceritakan apa perbedaan di Living for You ya. Ini menjadi sebuah, eee, cara yang paling halus. Jadi jangan langsung mengatakan yes or no ya, tapi Anda gali dulu informasi dan dengarkan dulu apa keluhannya dan Anda samakan ya di awal, setelah itu Anda ceritakan apa bedanya. Oke, ya paling penting itu loh, itu adalah karena terlalu banyak oknum ya di luaran sana yang, tidak bertanggung jawab lah ya. Ya tugasnya kita itu untuk memberikan informasi benar tentang industri network marketing. Oke, jadi tidak perlu khawatir lagi kalau ada yang bertanya ini jawabannya bukan yes or no, tapi Anda coba bertanya kembali apa pandangan dia terhadap industri ini atau apakah dia pernah memiliki pengalaman dan gali informasinya. Oke. Nah, di sini terakhir ada 4 alasan utama orang menolak bisnis network marketing ya. Ini sebagai penutup ada 4 alasan utama. Satu, kurangnya informasi. Kedua, informasi yang salah ya atau kurang tepat. Cara penawaran yang tidak benar. Dan terakhir adalah pernah join dan gagal. Intinya trauma. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Orang yang kurangnya informasi ya. Jadi kita sebagai manusia wajar apabila kita terjun di sebuah bidang yang belum pernah kita tekuni atau kita pahami dan kita masih awal atau awam di industri ini, pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya, berbeda dengan teman-teman yang sudah cukup berpengalaman. Oke. Jadi sebelum dia mendapatkan informasi yang lengkap, biasalah. Kenapa? Karena oknum di luar sana ya mental block, walaupun banyak orang yang tidak pernah terjun langsung di industri ini, tapi banyak mendengar bahwa industri network marketing, MLM ini banyak yang gagal, yang berhasil cuma begini dan itu. Nah, itu dia banyak mendengarkan informasi seperti itu, itulah dengan jangka panjang yang waktu menciptakan sebuah mental block di pikirannya. Jadi, wah ini belum melangkah pun sudah takut. Kenapa? Karena dia tidak memiliki informasi yang lengkap. Jadi tugas kita untuk bisa memberikan informasi yang detail, jangan hanya sepotong-potong aja. Oke, jadi ya dari diri kita, kita harus menguasai ya dari product knowledge ya, dari sistem kerja kita, itu harus harus terus memberikan wawasan yang lebih luas. Jadi di industri ini ya kita kan berbasis kesehatan. Nah, produk kesehatan ini sudah masuk ke industri yang penuh dengan teknologi ya. Bagaimana Anda hanya duduk 20 menit Anda bisa mendapatkan setara dengan olahraga 2 jam. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi Anda bisa memberikan informasi yang benar, oke. Nah, yang kedua adalah informasi yang salah. Dia dapat informasi tapi tidak benar. Ini contoh-contoh tadi sudah saya berikan ya. Informasi yang salah contohnya apa? Harga produknya mahal untuk bayar komisi. Padahal kita tahu ya, semua di bisnis manapun pasti ada markup harganya. Ya, tergantung value-nya diberikan kemana. Oke, kedua, menguntungkan yang join lebih awal. Itu tidak. Ya, kalau money game yes, tapi kalau di industri network marketing yang benar-benar sehat, yang bersistem, itu bukan seperti itu ya. Kita tetap bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dibanding dengan upline kita apabila kita memiliki pertumbuhan yang lebih bagus. Oke. Bisnis untuk pengangguran, ya bisnis cari-cari orang. Enggak loh. Kalau misalkan cari orang semua cari.
ya, dan terbukti banyak teman-teman di 1 tahun pertama ini penghasilannya sudah cukup bagus, ya. Jadi artinya informasinya kurang tepat, ya, maka di sini kita harus memberikan informasi yang benar. Agar apa? Kita memperbaiki mindset orang-orang terhadap, industri network marketing. Oke, ketiga, cara penawarannya salah, kurang benar atau tidak tepat, ya. Cara penawarannya biasanya orang itu dengan cara karena dia sudah sering melakukan ya. Jadi ada orang itu yang begitu identik, waduh kalau dia sudah mau nawarin sesuatu lagi. Nah ini kita nggak bisa salahkan orang ya, karena ini sebuah trauma yang sudah dibentuk. Makanya kita harus tahu cara untuk masuk dengan cara yang benar, cara yang tidak membuat orang terasa gimana ya. Jadi kalau cara penawaran orang yang menolak itu, orangnya aja sudah nggak suka, susah. Mau diajak ketemu, mau diajak telepon, ya bisa-bisa nggak diangkat nomornya, ya. Satu, nggak suka sama orangnya. Kedua, cara menawarannya sudah salah. Banyak orang memaksa, "Ayolah Bro, masa teman sudah 20 tahun, ya ambillah satu paket," ya melas-melas. "Wah, masa teman aja gini-gini," mengancam dan lainnya. Akhirnya mungkin dia closing, ya tapi bukan karena keinginannya. Nah, itu membuat, dampaknya itu menjadi negatif juga akhirnya dari cara penawaran seperti ini, ya. Kata kata, akhir katanya lah ya, kurang profesional. Nah, maka dari sini, eee kami semua memiliki tugas bersama dengan Legend Academy, agar kita memberikan sebuah image yang bagus ya, bahwa di Living for You ini berbeda dengan industri network marketing yang lainnya, ya. Kita tahu caranya secara kita lakukan dengan cara tersistem dan juga profesional, oke. Nah, yang terakhir ada pernah join tapi gagal, trauma. Nah, apabila ada orang yang tidak mau bergabung karena sudah pernah join dan gagal, ya, nah biasanya yaitu karena yang mengundang dengan cara yang salah. Join-nya itu karena sungkan, terpaksa, kasihan, ya. Nah, akhirnya apa? Beli produk aja. Dan akhirnya apa? Yang nggak pernah bisa berhasil. Sebenarnya nggak gagal juga lah ya, tapi ya intinya tidak berkembang atau tidak bertumbuh. Oke. Yang kedua adalah setelah join ditinggal sama upline-nya. Terasa tertipu uangnya, tidak percaya sama siapapun, akhirnya mengajak tentang industri yang, berbasis di network marketing sudah langsung ditolak, ya. Nah, ini kita perlu untuk membuka, ya, mindset-nya, kita harus cari tahu di mana mental block-nya dan kita beritahu informasi yang positif mengenai mental block-nya itu, ya. Nah, ketiganya tidak jalankan dengan sistem yang benar, ini yang banyak teman-teman. Banyak orang masuk ke industri network marketing ya, kalau melihat, "Oh ya, master penghasilannya sekian sekian, ratusan juta, ada yang sudah capai miliaran." Hah? Nah, tapi saya juga mau seperti itu, tetapi tidak mau masuk ke sistem. Padahal kita tahu bisnis kita ini adalah bisnis sistem, ya. Saya kasih contoh apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem itu kurang lebih sama dengan franchise lah ya. Franchise memiliki sebuah sistem. Nggak mungkin Anda melihat McD logonya kuning di kota ini dan logonya biru atau merah di kota lain, pasti kuning. Dan cara menggoreng apa namanya itu, ayam gorengnya, kentangnya, itu sama semua, tersistem. Bahkan ya, siapapun lulus lulus sekolah mungkin mohon maaf mungkin SMA aja, diajarin caranya dengan sistem yang ada, dia pun bisa menggoreng ayam gorengnya McD. Nah, itu yang luar biasa dari sebuah sistem. Jadi kita kalau menjalankan bisnis ini, Anda harus tahu cara melakukan closing dengan sistem. Ya, jangan closing karena upline Anda atau leader Anda yang jago presentasi, jago closing. Jadi apabila ada si A, pasti terjadinya closing. Apabila tidak ada si A, closing itu tidak akan terjadi, maka semua menunggu untuk si A-nya hadir baru diadakan acara. Itu bahaya. Ya, semakin besar jaringannya, tidak akan mampu si A. Oke, jadi duplikasi tetap harus jalan. Yang melakukan closing adalah sistem yang benar. Ya, justru di sini Living for You sudah mempersiapkan Legend Academy. Teman-teman cukup mengikuti aja, ya. Cukup untuk memberikan langkah pertama Anda dan di situ Anda mengikuti dengan alur yang sudah ada, ya. Jadi di sini mindset tadi saya awali dengan pentingnya mindset, ya segalanya berawal dari mindset atau pola pikir. Dan di sini penutupnya adalah mindset menentukan segalanya. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar, mindset kita ini terbagi menjadi 2 jenis ya. Ada orang yang memiliki fixed mindset, ada orang yang memiliki growth mindset. Nah, saya nggak tahu teman-teman bisa melihat, kira-kira mindset Anda itu berada di posisi fix atau growth atau setengah-setengah, ya. Kita coba lihat. Fixed mindset. Jadi orang itu kalau yang memiliki fixed mindset, itu tidak suka dengan terhadap challenge ataupun tantangan baru, ya.
tidak suka terhadap sebuah perubahan. Saya dulu kalau pulang kerja, ya udah saya santai, nonton sinetron, ngopi, dan lain-lain. Apa namanya, ngopi sama teman. Saya nggak mau diganggu untuk acara santai saya misalkan, ya. Kalau orang yang memiliki growth mindset, itu sangat siap menghadapi sebuah tantangan dan siap menerima sebuah perubahan. Ingat ya, apabila Anda ingin merubah kondisi Anda, tapi Anda tidak ingin merubah cara Anda, itu tidak mungkin bisa terjadi, teman. Ya, jadi tergantung Anda memiliki fixed mindset, Anda mau suasana atau kondisi Anda berubah, tapi Anda tetap aja itu nggak mungkin. Anda mau berubah, Anda harus memiliki sebuah growth mindset. Ya, orang yang memiliki fixed mindset selalu mencari sebuah alasan, melihat sebuah peluang sebagai masalah. Nanti datang ke sebuah pertemuan, wah ini orangnya kok cuma datang 3 orang ya, ruangannya padahal bisa 30 orang. Wah ini bisnis nggak jalan ini. Ya, cari sebuah alasan, ya negatif dulu. Tapi nanti kalau ruangannya 30 penuh semuanya, ya ada 40 orang, 10 orang berdiri, dia bilang lagi, "Wah, ini bisnis ini sudah terlambat saya, sudah terlalu padat." Ya percuma juga saya jalan. Itu adalah orang yang memiliki fixed mindset. Kalau growth mindset berbeda, selalu mencari solusi, melihat sebuah masalah sebagai sebuah peluang. Di setiap masalah pasti ada peluang, setuju ya? Nah, jadi kita bisa melihat, wah ini datang baru bertiga, wah luar biasa. Ini peluangnya masih besar. Saya datang tepat waktu. Kalau melihat orangnya sudah padat banget, wah ini bisnis pasti keren. Sampai seramai ini luar biasa harus dikerjakan. Oke, itu bedanya orang yang memiliki growth mindset. Ya, fixed mindset, tidak bisa terima kritikan. Selalu menyalahkan orang lain, ya tidak siap untuk keluar dari zona nyamannya. Ya, jadi apapun yang terjadi disalahkan mungkin ke upline-nya, ke produknya, ke sistemnya, ya intinya dia nggak mau disalahkan. Ya, selalu melempar kesalahan kepada pihak lain. Ya, tapi kalau misalkan growth mindset, orangnya siap belajar. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan itu dan siap dievaluasi, ya tentunya dia siap keluar dari zona nyaman, ya. Nah, yang terakhir, merasa setiap usaha yang dilakukan itu tidak menghasilkan apapun. Ya, jadi saya itu sudah prospecting 20 orang, belum ada yang closing misalkan, saya ini sudah undang orang, belum ada yang datang, bla 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 bla. Itu selalu merasa usahanya itu sia-sia, akhirnya apa? Mudah putus asa. Ingat ya, orang yang sukses sama orang yang gagal, bedanya adalah orang gagal berhenti pada saat dia mendapatkan sebuah tantangan atau hambatan. Orang sukses, dia akan terus bangkit ya, menganggap kegagalan sebagai sebuah pembelajaran untuk bisa menjadi lebih baik. Itu adalah orang yang memiliki growth mindset, teman-teman. Jadi, yang mana milik Anda ya, apabila Anda terlalu banyak yang ada di fixed mindset, mulailah belajar untuk memiliki sebuah mindset yang growth ya. Jadi, semoga dengan ini teman-teman bisa melihat bahwa di bisnis kita ini yang terpenting adalah Anda siap untuk belajar. Ya, pada saat ini mungkin Anda tidak pandai untuk presentasi, Anda belum siap untuk bisa melakukan closing, ya follow up nggak masalah. Ya, karena itu hanya 5% aja. 95% pada sikap Anda bagaimana Anda siap untuk belajar, lakukan secara repetisi ya. Jadi intinya repeated itu Anda boleh lakukan effort-effort kecil, ya, usaha-usaha kecil, tapi lakukan setiap hari, dan itu terus-menerus. Saya yakin apabila Anda melakukan presentasi 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, mungkin presentasi Anda awalnya kurang bagus. Pada saat Anda melakukan 10 kali presentasi, saya rasa presentasi Anda sudah boleh dikatakan di atas rata-rata, teman-teman. Ya, kenapa? Karena repetisi adalah guru yang terbaik ya. Di sini saya selalu mengingat katanya Bruce Lee. Ya, Bruce Lee tidak takut ya dengan orang yang memiliki 1.000 jurus, tapi yang coba dilatih 1 kali. Artinya apa? Ya kurang mematikan, tapi dia lebih takut menghadapi musuh yang hanya memiliki 1 jurus, tapi telah dilatih lebih dari 1.000 kali. Ya itu kurang lebihnya. Oke teman-teman, jadi semoga untuk materi malam hari ini bisa memberikan sedikit gambaran ya bagaimana Anda siap untuk berubah, untuk merubah mindset Anda, mungkin yang dari fixed mindset untuk menjadi growth mindset, dan mari kita sama-sama untuk berjuang ya di tahun kedua bersama Living. Oke, terima kasih teman-teman untuk materi kita malam ini. Saya kembalikan kepada moderator kita, Mas Sales. Oke, thank you. Iya, terima kasih Pak Dodo untuk materinya malam ini. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, saya ambil alih ya Pak Dodo ya.
Sambil ini untuk materi dari Pak Dodo sangat luar biasa sekali ya. Semuanya daging isinya. Nggak ada tulangnya. Siap, terima kasih Pak Dodo. Untuk mendukung materinya Pak Dodo nih, saya mau kasih promo untuk kita semua. Yang pertama itu, nah ini materi promo sponsoring 2024. Pertama, promo sponsoring Living for You. Itu sponsor medium mendapatkan 1 voucher, sponsor high mendapatkan 2 voucher, sponsor eksklusif mendapatkan 5 voucher. Nah, dapatkan voucher undian Warrior Night dengan total hadiah 100 juta rupiah. Untuk pengundian akan diundi di acara soft launching Warrior Night Bali 2024. Untuk promonya, sponsor berlaku kelipatan ya. Kedua, ada promo direct sponsor, hadiah uang cash 2 juta rupiah untuk mitra yang berhasil sponsor pribadi 5.500 BV dan berlaku kelipatan. Untuk periode promo mulai dari 1 Januari kemarin sampai 30 Juni 2024. Untuk yang kedua, ada promo. Nah, ini untuk promo yang kedua ada promo challenge. Challenge 7 hari pertama bergabung ya. Khusus untuk mitra baru yang join 23 Februari 2024 sampai 31 Maret 2024 akan mendapatkan hadiah cash jika sponsor basic 50.000, sponsor medium 100.000, sponsor high 150.000, dan sponsor eksklusif 250.000. Untuk syarat ketentuannya, periode challenge mulai dari 23 Februari 2024 sampai 31 Maret 2024. Mitra yang bergabung, mitra yang terdaftar di masa promo memiliki waktu 7 hari dan dari tanggal bergabung untuk mengikuti challenge. Jika qualified di minggu pertama bergabung atau sponsor 2 dapat mengikuti challenge di minggu kedua. Qualified di minggu kedua dapat bergabung dapat mengikuti challenge di minggu ketiga. Qualified minggu ketiga bergabung dapat mengikuti challenge minggu keempat. Jika di minggu pertama bergabung tidak qualified atau sponsor 2, maka tidak dapat mengikuti challenge di minggu kedua, ketiga, dan untuk mengikuti challenge minggu berikutnya harus qualified di minggu sebelumnya dan tidak berlaku upgrade. Serta challenge adalah mitra yang terdaftar pada masa promo, yaitu 23 Februari sampai 31 Maret. Sponsor minimal 2 berlaku kelipatan, 2, 4, 6, dan seterusnya. Untuk simulasi hadiah cash-nya, 23 Februari 2024, A join paket apapun, kemudian A sponsor, B eksklusif, dan C medium, maka A mendapatkan hadiah challenge 350.000. Minggu kedua masa bergabung, A sponsor, D eksklusif, dan E high, maka A mendapatkan hadiah 400.000 rupiah. Ini ada juga yang untuk mitra lama ya. Namun mitra lama sudah masuk ke minggu ke-2 dan hari ini berakhir di minggu keduanya ya. Saya share screen kembali. Ini untuk challenge fast track 7 hari untuk khusus mitra lama yang join sebelum 1 Maret 2024. Nah, hadiahnya sama, sponsor basic 50.000, sponsor medium 100.000, sponsor high 150.000, sponsor eksklusif 250.000. Untuk syarat ketentuannya, periode challenge adalah 1 Maret sampai 31 Maret 2024. Challenge terbagi 4 minggu, sponsor minimal 2 berlaku kelipatan, ya, genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Jika di minggu pertama tidak qualified, sponsor 2, maka tidak dapat mengikuti challenge minggu kedua, 3, dan 4. Jika qualified di minggu pertama, dapat mengikuti challenge kembali di minggu kedua. Qualified minggu kedua dapat mengikuti challenge minggu ketiga. Qualified minggu ketiga dapat mengikuti challenge di minggu keempat. Untuk mengikuti challenge minggu selanjutnya harus qualified di minggu sebelumnya. Tidak berlaku upgrade dan peserta challenge adalah mitra yang terdaftar sebelum masa promo, yaitu sebelum 1 Maret 2020. Simulasi hadiah cash. Minggu 1, A sponsor, B eksklusif, dan C medium, maka A mendapatkan hadiah challenge 350.000. Minggu kedua, A sponsor, D eksklusif, dan E high, maka A mendapatkan hadiah 400.000 rupiah. Untuk yang promo yang terakhir nih, untuk khusus yang promo Ramadan, yaitu promonya
promo spesial Ramadan, Ramadan banjir cashback. Nah, ini untuk cashback yang pertama, transaksi minimal 1 juta rupiah, cashback 75.000 rupiah, dan transaksi minimal 4 juta rupiah, cashback 250.000, transaksi minimal 9 juta rupiah, cashback 500.000, transaksi minimal 19 juta rupiah, cashbacknya 1 juta rupiah. Untuk belanja 1 Liftera, mendapatkan cashback 1.200.000 rupiah. Dan syarat ketentuannya, berlaku untuk transaksi new member dan upgrade. Nah, untuk periode promonya adalah 12 Maret sampai 19 Maret 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Untuk proses cashbacknya adalah 3 hari setelah promo berakhir. Misalkan promonya berakhir tanggal 19, berarti untuk proses cashbacknya akan ditransfer di tanggal 22 Maret. Nah, berlaku 1 kali transaksi untuk setiap ID, new member maupun upgrade. Nah, untuk yang kedua, spesial undian Ramadan. Nah, untuk spesial undian Ramadan, setiap transaksi mulai tanggal 12 Maret sampai 19 Maret 2024 akan mendapatkan 1 voucher undian sesuai kategori paket. Undian akan dilakukan jika minimal transaksi nasional tercapai, yaitu 10 transaksi basic, undian untuk 1 orang pemenang dengan hadiah Rp300.000. Berlaku kelipatan per 10 transaksi. Dan 10 transaksi medium, kemudian untuk 1 orang pemenang dengan hadiah Rp1.500.000, dan 10 transaksi high, undian untuk 1 orang pemenang dengan hadiah Rp3 juta, dan 5 transaksi eksklusif, undian untuk 1 orang pemenang dengan hadiah Rp5 juta. Berlaku kelipatan 5 transaksi. Sekian untuk promonya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau panggil kembali Bapak Dodoli untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Dodo. Oke, luar biasa Mas Ales. Aduh, ya maaf teman-teman, hari ini kondisi kurang fit, jadi pembawaan materi mungkin sedikit terganggu ya. Nah, semoga tetap bisa bermanfaat ya. Sebagai closing statement saya ingin sampaikan begini aja. Jadi hari ini teman-teman sebenarnya sedang ada di proses awal ya, bagaimana kita ini sedang babat atlas ya. 1 tahun sudah berlalu dan saatnya kita sudah masuki tahun kedua, banyak merekrut teman-teman baru lagi ya, kita masih berjuang di awal. Pasti banyak hambatan akan bermunculan, tantangan, challenge itu hal yang biasa. Nah, tentunya nanti kedepannya bukan hanya, handling objection yang seperti ini yang akan Anda hadapi ya. Jadi kedepannya mungkin Anda juga dari produk mungkin teman-teman mengalami nanti di leadership training-nya ya, Anda bisa melihat bagaimana kita mengatasi, oh bicara mengenai produk kalau yang suplemen, ada yang salah konsumsi ini, nanti bicaranya begini, nanti komplainnya begini. Produk kalau yang seperti, elektronik ya, produk kesehatan katanya begini, rusaknya begini. Nah, itu semua adalah handling objection ke depannya akan kita hadapi, ya. Terutama juga di bidang bukan di bidang, pada saat tim Anda sedang bertumbuh besar, ingat teman-teman, semakin besar tim Anda, semakin banyak masalah akan bermunculan. Jangan pernah melihat, "Nah, nanti ada tim saya mulai tidak aktif lagi. Tiba-tiba ada tim saya yang berpindah di perusahaan lain." Itu adalah handling-handling objection ke depan yang akan Anda hadapi. Jadi saya rasa teman-teman, ya, bisnis jaringan ini adalah bisnis yang terstruktur, Anda bisa mempelajari polanya, yang penting Anda tidak membutuhkan, sebuah keterampilan atau kehebatan di awal, yang penting Anda tidak memiliki kemampuan, tapi Anda memiliki sebuah kemauan untuk belajar, ya. Mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi mohon maaf, hari ini kurang maksimal saya, suara juga setengah-setengah. Ya, semoga tetap bisa memberikan manfaat dan bagi teman-teman yang para elit ya 2 hari lagi kita akan berkumpul di cruise, kita sama-sama nikmati liburan kita dan bagi teman-teman yang ingin berkumpul bersama kita di Bali ya pada 7 Agustus ya kalau nggak salah waktu itu ya, di tahun ini ya. Nah, maka segera untuk mencapai Warrior dan kita akan sama-sama untuk hadir di, soft launching Warrior Night di 7 Agustus tahun 2000. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Oke, selamat malam, salam sukses mulia bersama Living for You, Life Inspiring Community. Thank you semuanya teman-teman. Ya, malam. Ya, terima kasih Pak Dodo. Selamat malam. Semoga lekas sembuh ya Pak ya.
Terima Ya, kasih, ya, Pak. thank you teman-teman, thank you ya, Mas Ales. Iya. Terima kasih Pak Dodo untuk waktunya, walaupun kurang fit, semoga lekas sembuh, semoga malam ini bisa bersehat baik. Terima kasih juga untuk para BOD dan para master yang telah hadir. Terima kasih untuk materi kita malam ini. Mas Fijar mungkin ada tambahan? Sudah aman ya, baik. Oke, berarti untuk acara malam ini saya tutup. Selamat malam, mohon maaf bila ada kata salah kata. Living for you, life, inspiring unity. Bisnis plannya luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Bisnis hybrid yang sangat fenomenal. Semakin maju, semakin membuming pokoknya. Living for Surabaya, inspiring